Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Riko Firdaus, guru SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi, calon guru penggerak angkatan 7, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini, yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun pengertian dari paradigma inquiry apresiatif itu adalah untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan agar dapat melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia akan membutuhkan peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat-alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif yang ada di sekolah. Kegiatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekitar sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan bakja dalam inquiry apresiatif ini ada 5. B. Itu membuat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang saya buat itu adalah mewujudkan generasi Islami yang unggul, berbudaya, dan berkompetitif global, serta berkepribadian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Adapun penjabaran komponen visi ini itu saya kelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama generasi Islami yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah komponen unggul. Unggul ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dalam dimensi bernalar kritis. Dan ketiga itu adalah berbudaya, yang mana berbudaya ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Dan yang terakhir itu berkompetitif global, di mana dalam berkompetitif global ini menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri. Adapun prakarsa perubahan diri pada kesempatan kali ini saya berfokus pada visi aspek unggul dan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi melalui pemanfaatan teknologi. Kanvas Bagja. Pada kanvas Bagja ini, prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi melalui pemanfaatan teknologi. Langkah pertama Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah
melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, yaitu mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langkah kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan pada kegiatan ini, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi pelajaran apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Sementara itu, tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Langkah bagja yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana cara agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang terakhir, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya buat. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Langkah keempat dalam bagja yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan untuk langkah ini adalah: 1. Apa langkah-langkah yang untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Sementara, tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan juga materi pelajaran. Dan yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan langkah terakhir pada bagja ini adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan ataupun penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi pada tiap minggunya. Demikianlah prakarsa perubahan berdasarkan langkah-langkah bagja pada inquiry apresiatif yang saya rancang. Kemudian pada kali ini kita akan melihat tantangan dan solusi pada masalah-masalah ataupun kendala yang mungkin dapat terjadi selama pelaksanaan program yang saya rancang. Adapun tantangannya, yang pertama, kegiatan atau program yang dilakukan dianggap menambah beban kerja guru yang sudah banyak. Yang kedua, tidak semua rekan guru yang akan mendukung program yang telah saya rancang. Dan yang ketiga,
latar belakang peserta didik yang beragam yang mungkin akan menjadi kendala dan tantangan bagi saya dalam melaksanakan program ini. Adapun solusi yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter siswa, guru, dan juga sarana prasarana yang ada di SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Yang pertama, yaitu manajemen waktu. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan memberi support kepada rekan sejawat yang malas melaksanakan program yang telah saya rancang. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan wali murid dan selalu memberikan hasil periodik perkembangan siswa di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, pada penutup video kali ini saya akan memberikan sebuah quotes yang mana peserta didik tidak membutuhkan manusia yang sempurna sebagai guru. Namun, mereka membutuhkan seorang guru yang mampu membuat mereka bahagia dan merasa merdeka dalam belajar, sehingga mereka akan selalu bersemangat dan merasa sedih jika tidak datang ke sekolah. Tetap semangat, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.